Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam dan kriteria fatwa dan jurisprudensi. Sebelum saya memulai presentasinya, saya, Kayis, dan teman-teman saya, Amalia Nur Fatihah dan Nur Rahman, yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah, PPT, dan video ini. Selanjutnya, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama adalah macam-macam fatwa. Macam-macam fatwa secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. Yang kedua, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal-usulnya fatwa dibagi menjadi dua, yaitu fatwa kolektif dan fatwa personal. Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam usul fikih dan fikih, serta berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Nah, fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang pada fatwa-fatwa personal. Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi menjadi dua. Yang pertama, fatwa tarjih dan fatwa al-insya'i atau fatwa kreatif. Fatwa tarjih adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah berbagai pendapat, kemudian memilah pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut. Di Indonesia, fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya, fatwa al-insya'i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bentuk fatwa al-insya'i merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Kemudian, macam-macam fatwa menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, fatwa yang dikeluarkan berdasarkan perintah dari undang-undang, sehingga fatwa ini mengikat secara syar'i khusus umat Islam di Indonesia dan mengikat secara tarjih karena fatwa tersebut terikat dengan undang-undang. Yang kedua, fatwa yang dikeluarkan atas permintaan dari kementerian dan lembaga. Fatwa ini sifatnya mengikat baik secara syar'i maupun eksekusi. Nah, yang terakhir dan yang ketiga, fatwa berdasarkan permintaan dari masyarakat umum. Namun, fatwa dari permintaan masyarakat ini terkadang berdampak jika negara tidak dilibatkan, maka dituntut untuk perlibatan negara. Selanjutnya, macam-macam jurisprudensi. Yang pertama adalah jurisprudensi tetap, yang kedua jurisprudensi tidak tetap, yang ketiga jurisprudensi semi yuridis, dan yang terakhir jurisprudensi administratif. Jurisprudensi tetap, yakni putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, ini suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar dari pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi semi yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus pada pemohon. Contoh, penetapan status anak. Nah, yang terakhir macam-macam jurisprudensi adalah jurisprudensi administratif, ini surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkungan pengadilan. Selanjutnya, kriteria fatwa.
Yang pertama, tidak terdapat bentuk pemaksaan hukum atas hasil proses fatwa. Yang kedua, hukum fatwa bersifat khusus yang mana maksudnya adalah fatwa yang diberikan pada seseorang tidak bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, fatwa hanya terdapat lingkup persoalan atau permasalahan, bukan persoalan yang sudah pasti atau ijma. Yang terakhir, yang keempat, hanya orang yang memenuhi syarat sebagai mufti yang dapat memberikan fatwa. Kemudian, kriteria jurisprudensi. Menurut beberapa hakim agung, sebagaimana dikutip oleh Teguh Satyabakti, suatu putusan untuk sampai kepada tahapan menjadi jurisprudensi, mekanisme yang ditempuh atau tahapan-tahapan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Yang ketiga, memiliki muatan kebenaran dan keadilan. Yang keempat, telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama. Yang kelima, telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim jurisprudensi Hakim Agung MA, Mahkamah Agung. Yang keenam, telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi jurisprudensi tetap. Sedangkan Badan Pembinaan Hukum atau BPHN merumuskan bahwa sebuah putusan dikatakan sebagai jurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur pokok, yaitu keputusan yang pertama, keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya. Yang kedua, keputusan itu merupakan keputusan tetap. Yang ketiga, tetap berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama. Yang keempat, memiliki rasa keadilan. Dan yang kelima, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan menurut Muhammad Hatta Ali menyatakan bahwa kriteria jurisprudensi tetap adalah telah mentransformasi cara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah diikuti oleh berbagai putusan sebelumnya, sehingga jurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum. Suatu putusan hakim yang baik akan dijadikan jurisprudensi, yaitu hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim, di mana asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah fatwa dan jurisprudensi